Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di episode sebelumnya, Kincen bersiap-siap untuk memasuki cahaya penghalang ibu kota Nandu kuno. Apa? Aku tidak salah dengar. Mau mempelajari cahaya penghalang? Dia pikir dia siapa? Jiu Tianwudi. Haha, jangan mimpi, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat surgawi. Sekarang dia ingin mempelajari kekuatan misterius dari reruntuhan kuno ini. Jangan berpikir terlalu banyak. Kerumunan meledak dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa prajurit dari dinasti Dawei hampir berguling-guling di tanah. Ini sangat lucu. Peninggalan seperti ini berasal dari zaman kuno. Bahkan Kaisar bela diri 9 surga dari benua Tianwu tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mempelajarinya. Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah Kincen memiliki masalah dengan otaknya. Sebelumnya, dia telah memprovokasi Tuan Muda di Tianyi dan Tuan Muda Liu Xian. Sekarang, dia mengatakan ingin mempelajari reruntuhan ibu kota selatan kuno ini. Kincen secara alami mengabaikan ejekan orang lain. Dia menjadi semakin tertarik dan tangan kanannya mengubah esensi sejati. Perlahan menyelam ke dalam cahaya penghalang itu. Benar saja, di bawah rotasi esensi sejati, penghalang warna-warni ini segera terkoyak. Dan ketika lengan Kincen menembus penghalang itu, Kincen merasa seperti ada celah di langit. Kekuatan tak terlihat telah memindai tubuhnya. Kekuatan ini sangat misterius. Ini berbeda dari kekuatan Qi dan Bloodline. Juga bukan kekuatan roh ataupun kekuatan jiwa, tetapi kekuatan khusus tertentu yang menyapu tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, Kincen merasa bahwa semua rahasia kekuatannya ikut dipindai secara menyeluruh dalam sekejap. Kecuali buku kuno. Buku kuno misterius di benaknya yang tidak terekspos sama sekali. Sungguh kekuatan yang aneh, Kincen terkejut. Kincen dengan mudah menerobos cahaya penghalang dan masuk. Hei, coba lihat, anak itu akhirnya masuk juga. Adik kecil, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Seseorang berteriak dan tiba-tiba tertawa lagi, seolah mengejek. Terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang yang membosankan ini, Kincen berkedip dan melangkah ke ibu kota selatan kuno. Wuss! Melihat Kincen telah menembus penghalang, Putri Zisun, Zhao Lingshan, dan yang lainnya pun merasa lega. Pada saat ini, jenius terkenal dari berbagai kalangan terbang satu demi satu. Mereka berusia 24 tahun ke bawah dan memiliki basis kultivasi tingkat surgawi ke atas, juga telah lulus ujian sebelumnya. Tidak lama setelah jenius terakhir memasuki ibu kota Gunan, tampaknya tidak ada lagi yang diizinkan masuk. Semua jenius yang berpartisipasi dalam ujian ibu kota kuno kali ini telah berkumpul. Total seluruh peserta yang berasal dari 5 negara adalah 400 peserta. Ditambah dengan bergabungnya jenius dari dinasti Dawei, jumlah orang yang memasuki ibu kota selatan kuno kali ini melonjak menjadi sekitar 600 orang. Semua orang berkumpul di ruang kosong yang tampaknya merupakan alun-alun di ibu kota ini. Tampaknya ada semacam dinding penghalang sehingga setelah semua orang masuk, mereka tidak akan bisa lagi keluar. Keng. Seorang pria dari dinasti Dawei, anggaplah namanya Freddy, mencoba memukul dinding dengan tangannya. Dinding itu tidak bergetar sama sekali, tetapi dia merasakan tangan kanannya sangat terguncang oleh kekuatan dinding itu. What? Tempat apa ini? Bukankah kami berpartisipasi dalam ujian ini? Mengapa? Apakah itu belum dimulai? Wajah Freddy nampak muram sambil menatap seorang jenius dari 5 negara di sampingnya. Kita kasihlah nama Jomin. Jomin terkejut dan berkata, penilaian Gunan ini tidak salah sederhana. Pertama-tama akan dilakukan seleksi. Hanya mereka yang lulus seleksi awal dapat memasuki arena dan melanjutkannya ke final. Mereka yang menang di atas arena akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap selanjutnya. Apa? Seleksi? Freddy sangat kesal hingga tinjunya pun mengarah pada Jomin. Lihat, lebih baik seleksi alam langsung seperti ini, gedebuk, cer. Namun, sebelum tinju Freddy mengenai Jomin, sebuah cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menghantam Freddy hingga tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah.
Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang melihat Freddy dari dinasti Dawei yang hancur begitu saja setelah dihantam cahaya dari langit. Seorang seniman bela diri di tahap akhir surgawi begitu mudah dilenyapkan, membuat orang merasa ketakutan. Apa yang telah terjadi? Tiga arogansi besar dari dinasti Dawei akhirnya bersuara. Di ibu kota selatan kuno ini tidak ada yang diizinkan untuk bertindak sembarangan. Jika tidak, maka akan langsung dimatikan oleh kekuatan ibu kota selatan kuno, ucap si Jomin tadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Teman Freddy mencibir dingin dengan mata dingin. Sebelumnya, mereka bebas menyakiti orang lain. Namun sekarang, setelah melihat adegan itu, malah menyalahkan orang-orang dari 5 negara karena tidak mengingatkan mereka. Orang-orang dari 5 negara menahan amarah mereka dengan berkata, "Lawong kamu nggak nanya kok, ngapain juga sekarang malah menyalahkan kami, situ sehat." "Kamu?" Teman Freddy merasa kesal dan berkata. Seekor semut berani menjawab, "Woi, jangan berisik, coba jelaskan lagi tentang seleksi ini." Hua Tiandu menyela pembicaraan mereka. "Saya tidak tahu pasti, namun kemungkinan itu adalah penilaian Ki sejati. Kecepatan, kekuatan, pemahaman, DLL, ucap si Jomin. Pada saat ini, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri bergetar, dan ruangan batu hitam tiba-tiba muncul di sana. Ruangan ini sangat aneh, di atas pintunya ada semacam lampu. Di ibu kota selatan kuno ini, ada juga ujian tentang pemahaman dari seni bela diri. Apakah itu benar-benar peninggalan sebelum zaman kegelapan? Ada desas-desus bahwa ujian pemahaman seni bela diri ini dapat memberi seniman bela diri itu sendiri suatu pemahaman yang komprehensif tentang seni bela diri. Kecuali Qin-Chen, kerumunan heboh dan wajah semua orang penuh kejutan. Tidak hanya para jenius di dalam yang tercengang, bahkan di luar Nandu kuno pun menunjukkan kecemburuan di wajah mereka. Tanpa diduga, penilaian kali ini ternyata adalah penilaian tentang pemahaman dari seni bela diri. Sulit dipercaya. Apakah karena kualitas jenius kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya? Jadi tes seni bela diri ini dimunculkan. Semua orang yang hadir menunjukkan kejutan di wajah mereka. Jelas, pemeriksaan pemahaman dari seni bela diri ini adalah pemeriksaan yang sangat penting bagi mereka. Selama diskusi, tiba-tiba kekuatan aneh datang. Itu adalah bayangan hitam berbentuk manusia. Dia memandang rendah semua orang yang hadir. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang menatapnya. "Selamat datang semuanya di arena Nandu. Saya adalah wasit sekaligus komentator dari acara ini. Perkenalkan, nama saya adalah Gu Nandu." Sosok hitam ini tidak terlihat wajahnya, hanya suara dingin yang bergema di atas arena. Kemudian Gu Nandu melanjutkan, "Kompetisi ini dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah babak penyisihan, yaitu kita akan menguji para kontestan mengenai pemahaman seni bela diri. Kami akan memilih di antara 100 orang pertama untuk dapat maju ke babak selanjutnya. Selain Qin-Chen, Tuan Muda Dixin, Hua Tiandu, dan Tuan Muda Lengsu adalah orang yang terpilih di gelombang pertama." Gunandu berkata, "Semua orang yang telah terpilih di angkatan pertama ini silakan menuju ruang batu hitam yang ada di depan kalian masing-masing. Jika ada yang belum mengerti aturannya, silahkan bertanya sekarang sebelum tes ini dimulai." Semua peserta terdiam meskipun banyak dari mereka belum pernah mengalami tes pemahaman ini secara pribadi, namun mereka telah mengetahui aturannya dengan baik. Saat ini mereka tidak sabar untuk memasukinya segera, jadi tidak ada masalah sama sekali. "Permisi." Ketika semua orang mengira tes akan segera dimulai, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke arah Qin-Chen yang sedang berdiri di depan bilik batu hitam, sambil menatap Gunandu dengan wajah bingung dan berkata, "Saya belum mengerti tentang tes ini, mohon jelaskan bagaimana aturan mainnya." Seluruh peserta terdiam sesaat, melongo menatap Qin-Chen. Oh my god, apakah orang ini benar-benar seorang praktisi dari benua Tianwu ini? Kenapa dia begitu bodoh? Ada yang tercengang, ada juga yang tertawa terbahak-bahak ketika menyaksikan kebingungan Qin-Chen. Kemudian Gunandu segera menjelaskan, Oke, saya akan jelaskan. Pemahaman seni bela diri adalah semacam tes penilaian yang telah tersebar luas di benua Tianwu dalam 100 tahun terakhir.
Penilaian ini berasal dari peninggalan kuno sebelum zaman kegelapan tertentu, memungkinkan seseorang praktisi untuk naik ke peringkat 9 Kaisar Wu. Oleh karena itu, semua praktisi yang telah mengikuti penilaian semacam ini akan memiliki peningkatan luar biasa dalam persepsi Qi sejatinya, yang merupakan penilaian yang sangat diimpikan oleh banyak praktisi. Akan tetapi, jenis penilaian ini biasanya dikendalikan oleh beberapa kekuatan kuat di daratan. Hampir tidak mungkin bagi orang-orang dari 5 negara Anda untuk menerima jenis penilaian ini. Bukan hanya 5 negara, bahkan para jenius dari dinasti Dawei, sangat sedikit sekali yang mendapat fasilitas seperti ini. Tapi tentu saja mereka sudah mengetahui tes ini sebelumnya dari berbagai sumber. Kemudian Gunandu melanjutkan lagi. Tes ini dibagi menjadi 9 tahapan. Lampu ajaib di atas pintu batu hitam ini akan menunjukkan jumlah tahap penilaian yang sedang Anda jalani. Setidaknya ada 4 tahapan pertama yang wajib dilalui. Jika Anda gagal dalam masa itu, Anda akan langsung dieliminasi dari acara ini. Kecuali Anda mendapat polling SMS tertinggi dari penggemar. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Qin Chen mengangguk kelihatan mengerti penjelasan Gunandu sang komentator, tapi masih ada keraguan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke sosok hitam itu dan berkata, apakah tes ini hanya dibatasi sampai 9 tahapan? Dapatkah kita memahami tingkatan setelah Kaisar Wu? Tentu saja Qin Chen tidak begitu tertarik dengan ini karena di kehidupan sebelumnya dia telah mencapai tingkat ke-8 dalam kultivasinya dan memahami dengan baik level 9 Kaisar Wu. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah alam suci setelah Kaisar Wu. Mendengar itu, kontestan lain kembali tertawa. Woi bro, kamu saja baru tingkat 3 sekarang. Jangankan tingkat 4, bahkan tingkat 3 saja belum tentu akan bisa kamu lewati. Sekarang malah kepikiran di atas level 9. Tiba-tiba kerumunan meledak, mengejek lagi dan lagi. Menghadapi ejekan semua orang, Qin Chen tanpa ekspresi hanya menatap sosok hitam di atas. Alat kita terbatas kawan, ini hanya bisa sampai tingkat 9. Sosok hitam Gunandu sang komentator berkata dengan jelas, membuat Qin Chen sedikit menyesal. Jika tidak ada keraguan lagi, ayo kita mulai sekarang. Ruang batu di depan Qin Chen dan peserta lainnya terbuka secara otomatis. Mereka pun masuk satu persatu ke dalam ruangannya masing-masing. Dalam sekejap, pemandangan di depan mata Qin Chen segera berubah. Ini formasi atau ilusi? Tiba-tiba ketika dia bertanya-tanya, pemandangan di depan matanya berubah lagi. Arus udara dari berbagai bentuk menarik dan menolak satu sama lain, perlahan muncul di depan Qin Chen. Setelah arus udara ini muncul di depan Qin Chen, mereka segera bercampur dan bergabung satu sama lain, terjerat satu sama lain dan menciptakan arus udara baru. Dan pada saat yang sama, konflik kekerasan terjadi. Singkat cerita, tahap pertama dilalui dengan sedikit kesusahan. Tahap kedua, tahap ketiga. Pada saat ini, ada lebih dari 60 kontestan yang telah gugur dan angkanya terus saja bertambah. Mereka yang bisa bertahan sampai saat ini pada dasarnya hanya para jenius top dari dinasti Dawei, seperti Hua Tiandu, Leng Wusuang, dan Di Tianyi. Apa yang mengecewakan mereka adalah bahwa Qin Chen masih sanggup bertahan di tahap ketiga ini. Akhirnya, tes memasuki tahap keempat. Lebih dari 10 orang ini pada dasarnya telah mencapai tingkat misterius, yaitu tingkat keempat. Dan kebanyakan dari mereka adalah jenius dari dinasti Dawei juga. Adapun para jenius dari 5 kerajaan hanya ada 2 atau 3 orang saja. Pada saat yang sama di ruang batu hitam tempat lebih dari 10 peserta ini berada, kecuali 4 kamar batu. Lampu roh di luar hampir semuanya menyala dengan gila-gilaan. Jelas itu adalah petanda bahwa mereka akan segera tereliminasi. Dari 4 kamar batu ini tidak ada keraguan bahwa 3 di antaranya adalah Di Tianyi, Hua Tiandu, dan Leng Wusuang. Dan satunya adalah Qin Chen yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bagaimana mungkin Qin Chen ini masih bisa bertahan dengan sempurna? Dia hanya seniman bela diri surgawi, sedangkan 3 lainnya adalah bela diri tingkat Suan. Kejadian ini membuat semua orang terpana, sungguh menakjubkan. Oke para Qin Chen Lover, sampai di sini dulu dongengan kita, besok disambung lagi. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.